Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok satu. Insya Allah akan mempresentasikan tentang reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, implementasi Pancasila, nilai-nilai Pancasila untuk mencegah sikap intoleransi dalam berbangsa dan bernegara. Kami dari kelompok satu, anggotanya yang bisa dilihat di layar. Kami akan mempresentasikan sebuah topik pembahasan yang berjudul tentang reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila untuk mencegah sikap intoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya bersifat plural dan multikultural, yang di dalamnya terdapat berbagai suku, bangsa, agama, budaya, dan bahasa yang berbeda yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Masyarakat majemuk atau plural secara horizontal ditandai dengan adanya kesatuan sosial berlandaskan suku, bangsa, agama, adat, dan lain sebagainya. Sedangkan secara vertikal, ternyata terdapat perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah, di mana kondisi masyarakat yang demikian tentu sangat memunculkan berbagai kerusuhan seperti konflik antar etnis, konflik antar agama, kecemburuan sosial, dan kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Agar dapat hidup dalam kesatuan masyarakat yang multikultural sendiri, setidaknya ada 4 sikap yang harus dimiliki masyarakat itu sendiri. Menurut Dr. Mulyadi Kartanegara, 4 sikap tuntutan masyarakat multikultural tersebut terdiri dari inklusivisme, yang merupakan sikap lapang dada, humanisme, yang merupakan yang menjadi pandangan bahwa semua manusia pada dasarnya sama derajatnya, tidak memandang ras, warna kulit, agama, dan lain sebagainya. Lalu toleransi sebagai sikap yang menghargai dan menghormati perbedaan yang dimiliki tiap manusia. Dan terakhir ada demokrasi, yaitu kebebasan individu dalam mengemukakan pendapat dengan pengertian lain bahwa harus ada kebebasan berpikir. Pancasila merupakan alat pemersatu yang terkuat, bahkan sekaligus merupakan dasar negara. Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menekankan bahwa setiap warga negara harus dapat saling bertoleransi terhadap segala perbedaan. Sikap dan perilaku toleransi seperti yang telah disebutkan dapat dilakukan dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maksud dan tujuan. Dan presentasi ini kami bermaksud menerangkan dan menjelaskan sejelas-jelasnya pengimplementasian Pancasila, pengimplementasian nilai-nilai Pancasila demi mencegah sikap dan perbuatan intoleransi dalam berbangsa dan bernegara. Presentasi ini bertujuan memberikan solusi-solusi untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan intoleransi dan keberagaman sehingga dapat menambah wawasan dan merubah pandangan audiens ke arah yang lebih baik dan terbuka. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi terhadap nilai-nilai Pancasila dalam upaya mencegah penyebaran paham serta gerakan radikalisme di Indonesia. Pada saat ini, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat semakin memudar. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya kesadaran dan serta pemahaman masyarakat tentang makna dan arti dari nilai-nilai Pancasila. Diperlukan tindakan atau upaya secara bersamaan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mencegah penyebaran paham serta gerakan radikalisme
guna menjaga keutuhan bangsa Indonesia dan persatuan dan kesatuan. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah banyaknya kasus-kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia seperti perusakan rumah ibadah dan pencabutan izin pendirian rumah ibadah, serta sulitnya mendapatkan izin pendirian rumah ibadah. Penyelenggaraan perayaan atau ritual agama tertentu yang dibatasi dan diusik, kerusuhan antar suku dan kelompok, bom bunuh diri, penistaan agama, ujaran kebencian dan berita palsu, dan kasus bullying. Salah satu dari banyak kasus intoleransi di atas adalah kasus gereja di Samarinda yang dilempar bom Molotov sehingga menimbulkan korban jiwa. Aksi ini terjadi pada tanggal 13 November 2016 di gereja Oikumene, Sengkotek, Samarinda, Kalimantan Timur. Seorang pria meledakkan bom rakitan di halaman gereja ketika jemaat melakukan kebaktian. Seorang balita usia 2 tahun bernama Intan Olivia Marbun meninggal akibat luka bakar yang sangat parah. Sementara 3 anak lainnya mengalami luka yang tak kalah serius. Padahal sebuah peristiwa nahas ini terjadi, anak-anak tersebut tengah bersukacita bermain di halaman gereja. Tersangka yang saat kejadian menggunakan kaos bertuliskan jihad ternyata merupakan simpatisan ISIS. Kini ia telah mendekam di balik jeruji besi usai dijatuhi hukuman seumur hidup oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Intoleransi beragama adalah suatu kondisi di mana suatu kelompok secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik para penganut atau kepercayaan yang berdasarkan agama, suku, adat, kebiasaan, dan perbedaan lainnya. Kata intoleransi berasal dari prefix in yang memiliki arti tidak, bukan. Dan kata dasar toleransi memiliki arti sifat atau sikap toleran. Dalam hal ini, pengertian toleransi yang dimaksud adalah sifat atau sikap toleran. Kata toleran sendiri didefinisikan sebagai bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Lalu, nilai luhur Pancasila apa saja yang harus kita implementasikan untuk mencegah sikap intoleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yaitu dengan cara menjalankan nilai dan makna yang terkandung dalam pada kelima sila Pancasila. Berdasarkan pada sila yang pertama, reaktualisasinya adalah reaktualisasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara dapat menjalankan kepercayaannya masing-masing disertai dengan sikap yang toleran antar umat beragama. 2. Menghargai kebebasan memeluk agama tanpa paksaan. Serta yang terakhir adalah tidak merendahkan dan menista agama dan pemeluk agama lain. Kemudian reaktualisasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara dapat satu menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyaknya suku, agama, ras, dan adat istiadat. Yang kedua, senantiasa menjaga adab dan kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Yang keempat, menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Kemudian berikutnya adalah reaktualisasi nilai-nilai persatuan ke Indonesia. Setiap warga negara dapat cinta terhadap tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Mengutamakan terhadap segala kepentingan negara, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia. Kemudian berikutnya, reaktualisasi nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Diwujudkan dengan 1. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Yang kedua, tidak memaksakan atau menyetujui apa yang kita katakan atau lakukan. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati.
Yang kelima, reaktualisasi nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui membantu sesama, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan. Yang terakhir adalah berani memperjuangkan keadilan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi ini adalah yang pertama adalah Pancasila merupakan alat pemersatu paling sakti bagi persatuan berbangsa dan bernegara sekaligus dasar negara. Hal ini terbukti telah sejak dari dahulu kala sampai sekarang Pancasila kuat dan eksis serta tidak ada yang dapat menggantikannya. Yang kedua, pada akhirnya nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan di dalam sanubari setiap warga negara sehingga dapat hidup dengan penuh inklusivisme, humanisme, egalitarianisme, toleransi, dan demokrasi. Yang ketiga, masyarakat yang mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila akan bersikap dan bertindak yang baik dan luhur, serta tidak bersikap intoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, demikian presentasi kami. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.